Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihaya Talita Aisyah dari Prodi PGSD semester 3 Unuga Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menulis di kelas rendah sekolah dasar. Nah, PowerPoint ini disusun sebagai tugas terstruktur mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1. Dosen pengampu Ibu Wahyu Nuning Budiarti, MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, ada satu kata-kata bijak yang mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Nah, ini menjadi titik bahwa kita harus semangat untuk menulis. Nah, orang yang pandai menulis pastinya belajar menulis dari kelas rendah atau menulis permulaan ya. Nah, peta konsepnya materi pada hari ini adalah 1. Pengertian menulis di kelas rendah. 2. Tujuan menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. 3. Dasar-dasar menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. 4. Bentuk latihan menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. 5. Jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. 6. Metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. 7. Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. Dan 8. Kendala dan solusi pembelajaran menulis di kelas rendah. Baik, kita masuk ke 1 ya. Ada pengertian menulis di kelas rendah. Menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide menjadi suatu tulisan yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Pembelajaran keterampilan menulis permulaan di sekolah dasar merupakan pembelajaran dasar serta pengenalan siswa kepada kegiatan menulis itu sendiri. Apabila dasar baik, maka dapat diharapkan hasil pembelajarannya pun akan baik pula. Dan apabila dasar itu kurang baik, maka dapat diperkirakan hasil pembelajarannya akan kurang baik juga. Yang kedua, tujuan menulis di kelas rendah. Menurut Darmiati Sukdi dan Budiasih tahun 1996 halaman 125, menuliskan tujuan menulis permulaan di kelas rendah atau kelas 1 SD adalah sebagai berikut. 1. Siswa mampu menulis kata-kata dan kalimat sederhana. 2. Siswa mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat-kalimat sederhana. 3. Siswa mampu menceritakan dan menulis tentang benda-benda yang dikenal di sekitarnya dengan kalimat sederhana. Sedangkan menurut Supriyadi dan kawan-kawan tahun 1992 halaman 217 sampai 218 menyebutkan bahwa tujuan menulis permulaan ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Nah, dari pendapat di samping dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran menulis permulaan adalah agar siswa paham dan memiliki dasar yang benar dalam menulis, seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama, dengan lagu ABC atau alfabet. Kedua, memegang pensil. Ketiga, menggoreskan pensil. Keempat, urutan pengenalan huruf. Kelima, asosiasi huruf. Keenam, kreasi kata atau kalimat awal. Nah, yang pertama adalah dengan lagu ABC. Pengenalan huruf dengan lagu sangat membantu peserta didik yang sama sekali belum mengenal huruf. Nah, dengan demikian, peserta didik yang belum pernah diajari huruf oleh orang tuanya atau belum pernah diajari huruf ketika di taman kanak-kanak, nah dapat dikenalkan dengan huruf melalui lagu ABC.
Bagaimana lagunya? Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu, ayo belajar denganku. Ya, seperti itu ya kira-kira lagunya. Nah, nanti pendidik bisa mengulang-ulang lagu ini ya, karena lagu ini sangat mudah sekali dan mudah diingat insya Allah. Nah, kenapa pengenalan huruf dengan lagu ya? Karena nih, pada masa anak-anak ya, apalagi saat di kelas rendah ini, peserta didik itu cenderung lebih menyukai bernyanyi. Nah, dengan bernyanyi akan lebih menambah semangat mereka untuk belajar. Yang kedua adalah memegang pensil. Setelah mengenal huruf melalui lagu, pelajaran selanjutnya adalah cara memegang pensil. Nah, hal ini mesti diperhatikan karena tidak semua peserta didik nih ya, khususnya di kelas 1 mengetahui atau terbiasa memegang pensil. Memegang pensil pun perlu terbiasa. Nah, dengan demikian, peserta didik yang oleh orang tuanya tidak diajari memegang pensil dan menulis akan mempunyai kesempatan untuk belajar memegang pensil. Nah, menurut Surana tahun 2005 halaman 121 mengemukakan langkah-langkah dan cara menulis, diantaranya 1. Tangan kanan untuk menulis. Kedua, tangan kiri untuk menekan buku ya, biar bukunya itu nggak kemana-mana. Nah, yang ketiga, jari tangan memegang pensil. Yang keempat, pensil di antara ibu jari dan telunjuk. Kelima, ibu jari telunjuk dan jari tengah menekan pensil. Keenam, ujung pensil di antara ketiga jari tersebut. Ketujuh, ibu jari menekan pensil setengah sentimeter di atas ujung telunjuk. Nah, bagaimana gambarnya ya? Gambarnya bisa dilihat di slide, yaitu cara memegang pensil yang benar ya. Ya, yang ketiga ada menggoreskan pensil. Nah, menggoreskan pensil merupakan latihan awal yang mesti dikuasai peserta didik. Di kelas 1, menggoreskan pensil ini mesti dilakukan semua peserta didik ya. Peserta didik bisa menggoreskannya pada bukunya masing-masing. Nah, yang pertama, peserta didik diharapkan untuk menggoreskan pensilnya secara miring ya. Jadi kayak garis miring kayak gitu ya, yang banyak di bukunya. Kemudian yang kedua adalah dengan tegak vertikal ya, jadi seret gitu. Kemudian secara datar atau horizontal seperti garis miring ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggoreskan pensil dengan bentuk seperti lingkaran atau circle atau oval ya. Bulat seperti bola kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, urutan pengenalan huruf. Nah, huruf-huruf yang diperkenalkan kepada peserta didik itu tidaklah sekaligus 26 huruf dalam satu pertemuan ya. Pelajaran pengenalan huruf boleh jadi hanya 5 atau 6 huruf dalam satu pertemuan. Nah, bisa diurutkan ya dengan cara seperti ini ya. Yang pertama huruf vokal terlebih dahulu ya, karena huruf vokal itu sering digunakan ya. Karena kenapa ya? Karena kan kita itu setiap kata jika tidak ada huruf vokalnya pasti kan tidak akan berbunyi, ya nggak sih? Jadi itulah kenapa huruf vokal itu didahulukan pembelajarannya ya. Nah, huruf vokal seperti apa? Ada A, I, U, E, O ya. Terus konsonan 1 ada C, D, G, J, E. Konsonan 2 ada B, H, K, L, T. Konsonan 3 ada M, N, S, P, R, W. Konsonan 4 terakhir ada F, G, V, X, Z. Oke. Nah, yang kelima adalah asosiasi huruf.
Nah, dalam pengenalan huruf, peserta didik perlu mengenal kemiripan huruf dengan benda-benda di sekitarnya ya. Kenapa? Karena dengan pengenalan huruf dengan benda-benda di sekitarnya itu akan mempermudah peserta didik mengingat huruf tersebut. Nah, seperti ini contohnya ya. Seperti apa huruf A ya? Bu Guru bisa menjelaskan ya dengan cara huruf A itu seperti akar tunas kelapa loh. Nah, bisa digambarkan akar tunas kelapanya seperti ini. Nah, huruf A itu seperti apa? Seperti ayam. Ayam kayak gitu ya. Nah, terus ada huruf I. Huruf I itu seperti apa ya huruf I? Seperti lilin. Nah, lilin ya. Seret, titik. Terus ada seperti korek api juga itu kayak huruf I ya. Ada huruf U, ada huruf E, dan seterusnya ya sudah disebutkan saya di dalam slide ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di slide. Oke, saya rasa teman-teman juga sudah mengetahui cara ini ya. Nah, yang keenam ada kreasi kata atau kalimat awal ya. Seperti apa? Nah, ada A, I, U, E, O, babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, sampai Z ya. Jadi, bagaimana itu kan sebuah suku kata ya. Bagaimana cara mengkreasikannya? Nah, Bu Guru bisa melihat tabel yang di slide ya. Misal ini huruf M. Ada ma, mi, mo, memo ya. Ma bisa jadi mata. MATA ya. Jadi peserta didik itu bisa menulis seperti itu ya, bisa mengasosiasikan dengan satu kata apa kayak gitu yang mereka tahu. Jadi ada mi itu bisa jadi tulisan minum. Terus ada muka, MUKA, merah, MERAH, mobil, MOBIL kayak gitu ya, dan seterusnya ya. Di sini juga saya cantumkan ada satu buku ya. Di situ teman-teman bisa menggunakan buku yang sudah banyak ya, yang terjual di sekitar kita ya. Atau mungkin di perpustakaan juga banyak, atau mungkin ada pegangan guru juga ya, jadi gampang insya Allah lah ya. Kemudian bentuk latihan menulis di kelas rendah ya, menulis permulaan. Yang pertama ada latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Nah, tangan kanan berfungsi untuk menulis, tangan kiri untuk menekan buku tulis agar tidak mudah bergeser. Pensil diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk. Ujung ibu jari, telunjuk, dan jari tengah menekan pensil dengan luas, tidak kaku. Kemudian posisi badan ketika duduk hendaknya tegak. Dada tidak menempel pada meja. Jarak mata antara mata dengan buku kira-kira itu 25-30 cm. Yang selanjutnya ada latihan gerakan tangan. Nah, mula-mula melatih gerakan tangan di udara dengan telunjuk sendiri atau dengan bantuan alat seperti pensil. Kemudian dilanjutkan dengan latihan dalam buku latihan. Nah, agar kegiatan ini menarik, sebaiknya disertai dengan kegiatan bercerita. Nah, misalnya nih, untuk melatih membuat garis tegak lurus, guru dapat bercerita yang ada kaitannya dengan pagar, ya. Kemudian bulatan itu kaitannya dengan telur atau bola, ya. Oke, yang ketiga ada latihan mengeblat. Nah, mengeblat itu apa sih? Nah, mengeblat yakni menirukan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang telah ada. Nah, ada beberapa cara mengeblat yang bisa dilakukan anak. Misalnya nih, dengan menggunakan kertas karbon, kemudian kertas tipis, dan menebalkan tulisan yang sudah ada. Nah, sebelum anak melakukan kegiatan ini, guru hendaknya memberi contoh cara menulis dengan benar di papan tulis. Kemudian menirukan gerakan tersebut dengan telunjuknya di udara. Nah, setelah itu barulah kegiatan mengeblat dimulai. Pengawasan dan pembimbingan harus dilakukan secara individual sampai seluruh anak memberikan perhatiannya. Oke. Yang keempat ya,
ada latihan menghubung-hubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. Nah, latihan ini dapat dilakukan dalam buku-buku yang secara khusus menyajikan latihan semacam ini. Kemudian selanjutnya ada latihan menatap bentuk tulisan. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih koordinasi antara mata, ingatan, dan jemari anak ketika menulis sehingga anak dapat mengingat bentuk kata atau bentuk huruf dalam benaknya dan memindahkannya ke jemari-jemari tangannya. Dengan demikian, gambaran kata yang hendak ditulis tergores dalam ingatan dan pikiran siswa pada saat dia menuliskannya. Kemudian, yang selanjutnya ada latihan menyalin, baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru pada papan tulis. Nah, latihan ini hendaknya diberikan setelah dipastikan bahwa semua anak telah mengenal huruf dengan baik. Ada beragam model variasi latihan menyalin, diantaranya menyalin tulisan apa adanya sesuai dengan sumber yang ada. Kemudian menyalin tulisan dengan cara yang berbeda, misalnya nih dari huruf cetak ke huruf tegak bersambung atau sebaliknya dari huruf tegak bersambung ke huruf cetak ya. Kemudian ada latihan menulis halus atau indah ya. Latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan buku bergaris untuk latihan menulis atau buku kotak atau streaming ya. Kemudian latihan dikte atau imla. Nah, latihan ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengkoordinasikan antara ucapan, pendengaran, ingatan, dan jari jemari ketika menulis. Nah, sehingga ucapan seseorang itu dapat didengar, diingat, dan dipindahkan ke dalam wujud tulisan dengan benar. Kemudian ada latihan melengkapi tulisan ya. Melengkapi huruf, suku kata, atau kata yang secara sengaja dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah mengarang sederhana dengan bantuan gambar ya. Nah, contoh materinya seperti ini ya. Nah, ini mengarang sederhana dengan bantuan gambar ya. Terus ada menulis huruf tegak bersambung seperti ini. Terus ada menebalkan huruf ya. Terus ada melengkapi huruf ya. Saya kira contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama ada menulis huruf kecil. Nah, menulis permulaan dengan huruf kecil pada dasarnya merupakan proses peniruan dari apa yang dituliskan guru di papan tulis oleh siswa. Nah, menulis permulaan lebih diutamakan kepada pengenalan huruf melalui kata-kata dan kalimat fungsional. Menulis permulaan biasanya juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sesuai dengan isi cerita atau kalimat yang ditulis siswa. Nah, pada saat menulis huruf kecil, materi yang diajarkan kepada siswa SD adalah huruf tegak berangkai atau huruf lepas. Nah, artinya huruf yang ditulis siswa harus dilukiskan dengan huruf tulis yang tegak dari huruf-huruf pada setiap kata ditulis secara berangkai atau tidak terputus. Yang kedua, menulis huruf besar pada awal kalimat. Nah, penulisan huruf kapital bukan hanya digunakan pada huruf awal kata permulaan kalimat, tapi juga untuk menulis sebutan seperti Pak, Bu, serta huruf awal nama orang. Nah, siswa kelas 1 banyak yang kesulitan dalam menulis huruf kapital pada nama tempat maupun orang. Namun, siswa kelas 1 sudah mulai memahami penulisan huruf kapital pada awal kalimat, tergantung siswanya ya, teman-teman. Kemudian, yang ketiga, menulis ejaan. Nah, menurut Harijan, ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa ya. Oleh karena itu, bagian-bagian ejaan yang perlu diperhatikan dalam menulis permulaan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian yang huruf kapital atau huruf besar itu dapat digunakan untuk menulis huruf pertama awal kalimat.
Kemudian, menulis huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan termasuk kata gantinya. Yang ketiga, menulis huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang keempat, menulis huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Yang kelima, menulis huruf pertama nama orang. Yang keenam, menulis huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang ketujuh, menulis huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kedelapan, menulis huruf pertama nama khas dalam geografi ya. Kemudian ada menulis tanda baca ya. Tanda baca yang dipelajari pada kelas 1 SD adalah tanda baca titik. Nah, adapun tanda titik yang dijelaskan pada siswa kelas 1 SD adalah menggunakan pada akhir kalimat yang bukan seruan atau pertanyaan. Misalnya nih pada kalimat Adi punya ayam titik kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menulis tagak bersambung. Nah, siswa kelas 1 SD diharapkan dapat menulis kata dan kalimat sederhana dengan menggunakan huruf bersambung yang tegak dan rapi. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama ada metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah. Nah, artinya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Yang kedua, metode kata lembaga. Nah, metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengenalkan kata. 2. Merangkaikan kata antar suku kata. Yang ketiga, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. Yang keempat, menggabungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga, ada metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Nah, kemudian menguraikan kalimat dengan kata-kata dan menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Yang terakhir ada metode SAS. Nah, menurut Supriyadi tahun 1996, halaman 334 sampai 335, pengertian metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Nah, teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, dan kartu kalimat. Nah, sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata, dan kata, guru dan sebagian siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Nah, kemudian ada media yang digunakan dalam pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama ada papan tulis. Digunakan guru untuk memberikan contoh dan oleh siswa digunakan untuk menuliskan apa yang ditugaskan oleh guru. Misalnya nih, menulis kata, kalimat, nama sendiri, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua ada papan selip. Digunakan oleh guru untuk menyelipkan gambar atau kartu kata, kartu kalimat yang harus disalin oleh siswa atau gambar yang harus dituliskan judulnya oleh siswa. Nah, yang ketiga ada papan tali. Digunakan untuk menggantungkan kartu kalimat, kartu-kartu kata, dan huruf yang harus disalin oleh siswa atau gambar yang perlu dituliskan judulnya. Yang terakhir ada majalah anak-anak. Dapat digunakan untuk tugas menyalin kalimat sederhana yang ada di dalamnya atau menyalin judul. Nah, kemudian selanjutnya ada kendala dan solusi pembelajaran menulis di kelas rendah. Nah, kendala atau kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat pembelajaran menulis di kelas rendah atau menulis permulaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa menulis huruf F,
F besar, F kecil, Q besar, Q kecil, X besar, X kecil, dan Z besar ya. Yang kedua ada tulisan grafemis yang tertukar seperti D menjadi B atau sebaliknya, M menjadi N atau sebaliknya. Yang ketiga, adanya pengurangan tulisan grafemis ketika guru menitikkan tulisan ya, misal NG, N-nya menjadi G dan Y saja ya, huruf E-nya hilang. Nah, yang keempat adanya penambahan tulisan grafemis H atau Y ya. Misalnya saya menjadi sayah. Nah, iya menjadi iya, ada Y-nya kayak gitu ya. Nah, solusinya bagaimana teman-teman? Yang pertama, siswa harus sering diberi motivasi belajar, baik oleh guru maupun orang tuanya dengan bersabar ya. Karena kita semua tahu karakteristik siswa kelas rendah pastinya ya begitulah ya. Ya kita sebagai calon guru dan calon pendidik, calon orang tua pastinya harus bersabar. Yang kedua, siswa diberi buku bacaan yang menarik dan di dalam buku tersebut terdapat frekuensi yang sering memunculkan huruf-huruf yang jarang ditemui seperti huruf F besar, F kecil, Q besar, Q kecil, X besar kecil, Z besar, dan Z kecil ya. Kemudian diberi motivasi gemar membaca karena dengan banyak membaca akan bertambah penguasaan hurufnya. Yang keempat, guru maupun orang tuanya harus memberi stimulus agar siswa dapat berani berbicara dan mendapatkan jati dirinya. Yang kelima, siswa harus banyak latihan menulis ya. Ya inilah yang paling penting ya, karena dengan latihan ya, dengan cara kita terbiasa, kita akan bisa menjadi bisa ya. Nah, daftar pustakanya saya mengambil dari sumber yang sudah tertera di slide. Nah, dengan adanya slide daftar pustaka ini berakhirlah materi pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi yang sudah saya berikan. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di WhatsApp group ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.